teman-teman, makasih udah ngeklik video ini. Jadi kali ini aku sama teman aku Sania dan sama Aca. Nah, ceritain dong kalian itu backgroundnya dari jurusan apa sih? Kita perhotelan. Jadi dua teman aku ini mereka jurusan perhotelan di Politeknik Syahid Jakarta. Nah, jadi langsung aja karena beberapa video kemarin udah banyak yang nanyain tentang hotel. Lanjut aja kita ke videonya. Oke, jadi pertama-tama aku pengen nanya nih, mungkin dari Sania dulu deh. Kenapa memilih jurusan hotel? Emang dari dulu, dari zaman SMK itu basicnya udah tata boga. Tata boga kan kitchen ya, perhotelan juga. Oh, jadi emang lanjutin aja gitu dari Lanjutin, SMK? dan emang nyari kitchennya, nyari tata boganya juga. Jurusan apa nih yang ngelanjutin dari SMK ya mau nggak mau, apalagi selain perhotelan gitu. Jadi ngincer kitchennya, ngincer dari tata boga itu tadi. Oke, terus kalau Aca gimana nih? Kenapa milih perhotelan gitu? Kalau aku sama kayak Sania dari SMK juga udah perhotelan. Jadi perhotelannya di bagian depannya gitu. Front office ya, gitu? front office atau Oke. housekeeping. Soalnya emang anaknya suka tampil gitu. Juga aku waktu kecil sering kayak gimana sih rasanya masuk hotel gitu. Suka kayak gitu. Jadi ya kepo di situ, jadi ya udah masuk perhotelan. Oke, nah tadi kan kalau Sania minatnya di kitchen, kalau Aca minatnya di front office. Nah, sebenarnya tuh di hotel, khususnya untuk di kuliah perhotelan, itu ada berapa bagian sih kayak yang bisa kita fokusin? Oh, ada banyak. housekeeping, ada front office, ada kitchen. Pastry. Tadi kitchen kan ada pastry. Iya, kitchen tuh dibagi dua. Oh, ada jadi kitchen dibagi lagi? Ada dibagi lagi, ada pastry. Malah kitchen tuh banyak loh, ada cook kitchen, ada hot kitchen, Ada terus dari bacer. juga ada bacer, iya. Ada garden Sectionnya juga banyak dari kitchen tuh sectionnya juga banyak. Terus apalagi front office ya? Iya, Yang bisa terus front difokusin office, terus dari perhotelan. F&B service. Ya, service. Ya, iya. F&B service-nya tuh bisa di restoran, bisa di bar, gitu. Ada nggak sih mata kuliah perhotelan yang kayaknya orang tuh belum tahu gitu? Untuk kuliah di perhotelan ada beberapa yang umumnya sama ya, sama Mata kuliah mata biasanya. kuliah biasanya. Ada juga yang menjurus emang ke perhotelan. Kayak gitu. contohnya kalau bahasa itu kan paling utama ya. Kalau di Iya. perhotelan bahasa, kita belajar bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Inggris, itu paling utama Oke. banget kan. Terus juga ada MICE, kita belajar juga. Oh, MICE juga ya, berarti sama nih kayak UPW juga belajar belajar. MICE ya, sama. Terus juga kita belajar gastronomi. Kita juga belajar akuntansi, juga kita belajar. Oh ya, tadi kan Sania sempat sebutin nih, ada mata kuliah gastronomi. Nah, untuk kita-kita nih yang belum tahu atau teman-teman yang belum tahu, sebenarnya mata kuliah gastronomi itu belajar tentang apa sih? Kita belajar tentang makanan-makanan tradisional yang kita modifikasi kayak nanti dia jadi modern. Contohnya kayak makanan yang di mall itu loh yang pakai nitrogen Oh, kayak iya, gitu. iya, tahu. Terus juga kayak ada minuman yang pakai nitrogen, yang minuman-minuman gitu. Pokoknya kita bikin makanan yang sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Kita menciptakan makanan, itu ujian praktek deh kalau nggak salah. Kita Iya. menciptakan makanan yang belum pernah ada sebelumnya, dan kita juga harus mempertimbangkan cost-nya. Kira-kira nih cost dengan cost yang seminimal mungkin kita bisa nggak nih menciptakan makanan yang bermanfaat buat masyarakat dan harganya terjangkau. Kita juga ngelihat situasi pasar gitu. Mungkin nggak ini makanan laris di pasaran kayak gitu jadinya. Oke, jadi cukup seru juga ya belajar gastronomi. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, itu kan mata kuliah yang seru nih. Nah, kalau untuk mata kuliah yang menurut Sania sulit tuh apa? Yang paling susah itu menurut aku sejauh ini statistik pariwisata. Wow, iya sih, itu di UPW pun susah. Itu semua itu ya, perhotelan atau UPW itu sama ya, tetap statistik pariwisata tuh yang paling susah kayaknya. Terus kalau Aca sendiri apa nih mata kuliah yang menurut Aca tuh paling menantang gitu? Mata kuliah yang paling menantang menurut aku, karena aku nggak biasa di kitchen ya, jadi aku itu kitchen. Kitchen ya? Mata kitchen pas prakteknya. Jadi kita kan kalau di kitchen banyak potongan-potongan harus dihafalin. Wow, banyak
Jadi belajar pisau-pisau. potong-potongan juga. Iya, banyak potongan yang sejari-sejari, kotak-kotak gitu kita harus pelajarin, dan nanti Karena tergantung dosennya apa yang kita mau buat. Jadi kita tuh harus tahu potongan yang pas. potongannya pas untuk Potongan- makanan itu. potongan. Nah, jadi kalau di jurusan usaha perjalanan wisata itu kan ada training nih. Nah, di perhotelan juga ada nggak sih? Ada tergantung dari section yang kita ambil. Kayak aku itu kan trainingnya ambil di kitchen. Training yang pas di pas SMK di kitchen, tapi pas kuliah di perhotelan trainingnya di F&B service. Tapi emang jauh lebih capek di kitchen ya daripada di F&B service. Soalnya di kitchen itu kan mentalnya bener-bener Harus kuat. harus kuat, terus bener-bener di push banget kan, daripada di F&B service kayak kita tuh salah, kita nggak bisa nangis gitu, mau nangis tuh nggak bisa gitu, kayak ya emang ini kitchen gitu, lu nggak bisa dengan apa ya, lu nggak bisa leye-leye atau nggak bisa manja-manja kayak gitu tuh di kitchen tuh, aduh, mental lu bener-bener diuji sih di situ. Wow. Terus kalau Aca gimana nih? Kalau aku tuh waktu SMK itu aku di housekeeping, yang waktu udah kuliah aku di front office. Kalau menurutku yang di front office ini lebih menantang, soalnya kita langsung ketemu sama tamu, langsung mengaplikasikan data-data tamu ke komputer, dan kita jangan sampai nggak fokus, karena kalau kita nggak fokus dan datanya salah dan informasinya salah, itu fatal banget sih. Kayak aku pernah dimarahin gitu sampai ditunjuk-tunjuk gitu, kayak mau nangis tapi nggak bisa gitu, kayak kita harus tahan, sabar jangan nangis, nanti nangisnya pas pulang kayak gitu. Padahal itu baru training ya, kita pas training aja tuh udah di mentalnya tuh udah bener-bener dibuat kayak gitu, mentalnya gimana ntar pas kerja beneran kayak gitu. Hebat banget teman-teman aku yang hotel ini. Nah, terus dari training itu kan berarti kalian udah ngerasain nih yang benar-benar emang industri hotel tuh ternyata kayak gini ya. Nah, menurut kalian sejauh ini apa sih suka dukanya kalian sebagai mahasiswa perhotelan? Suka dukanya jadi anak perhotelan banyak banget ya. Apalagi kalau aku kan kitchen gitu. Itu tuh kalau misalkan habis masak terus udah gitu kita masakan kita enak atau sambil ngeplating, itu tuh paling enak banget. Dan paling aku suka tuh pas ngeplating sama pas masak itu seru banget sih menurut aku. Dan gak enaknya itu ya kita harus siap pulang malam ya, lebih dari jam kerja pulang kita gitu. Kayak misalkan apalagi banyak banget kan ya acara yang malam gitu, kayak wedding malam atau acara prom night malam gitu yang ada di hotel tuh. Iya. Mau nggak mau kita nggak bisa pulang sesuai jam pulang kita harus ngikutin jam pulang staff kita. Jadi itu suka dan dukanya ya. Iya. Dari bagian kitchen. Kalau Aca gimana nih suka dukanya? Menurut aku sukanya itu karena aku suka bertemu sama orang banyak, terus juga aku suka belajar kayak karakter orang, ngeliatin karakter orang kayak gitu, perhatiin Tamu gitu ya, karakter tamu gitu suka aku perhatiin dan aku pelajarin kalau dia sukanya ini, nggak sukanya ini kayak gitu. Kalau dukanya itu kurang lebih sama kayak Sania, kita harus extend pulangnya lebih malam kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ada juga kalau misalkan ada tamu grup kayak gitu, kita harus ngehandle dia, kita harus tunggu dia sampai masuk kamar dulu, kayak baru kita bisa bernapas lega gitu, kayak gitu dulu. Baru masukin data-datanya kayak gitu sih. Oke, dari beberapa komentar yang masuk ke channel aku itu tuh cukup banyak yang nanya mengenai bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh penting nggak sih di pariwisata? Bahasa Inggris tuh penting nggak sih untuk perhotelan? Coba untuk teman-teman nih yang udah training, nih juga udah pernah training. Oh ya, by the way aku lupa kasih tahu teman-teman aku nih udah training di luar semua. Yang satu ini di Malaysia, yang ini di Thailand. Terus juga kan namanya di negeri orang, kita nggak bisa dong pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi gimana nih tanggapan teman-teman terhadap bahasa asing? Penting, wajib banget sih. Bahasa Inggris yang paling utama sih. Bahasa Inggris kita tahu bahasa Inggris itu bahasa dunia. Jadi mau kita ke negara manapun pasti pakai bahasa Inggris. Walaupun di Malaysia pun justru mayoritas pernah pakai bahasa Inggris. Walaupun dia bahasa Melayu ya, San? Iya, walaupun bahasa Melayu dan agak beda-beda, nggak jauh beda gitu sama bahasa Indonesia. Iya, tapi rata-rata staff-staff dan tamu-tamunya kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa mereka, justru mereka mau ngomong bahasa Inggris. Gitu. Terus Itu paling utama. Terus kalau Aca gimana? Ya, kalau bahasa Inggris itu penting banget di Thailand. Apalagi kan bahasa Indonesia sama bahasa Thailand itu kan bedanya jauh banget ya. Jauh banget dari penulisannya juga. Makanya bahasa Inggris itu penting banget. Inti dari semuanya ini bahwa bahasa Inggris itu penting
untuk Banget, di perhotelan banget. maupun di pariwisata gitu ya. Nah, terus gimana nih solusi untuk teman-teman yang merasa aduh aku belum bisa bahasa Inggris, aku takut kayak gitu, takut ngomong bahasa Inggris gitu, atau kayak aku mau masuk pariwisata tapi aku nih nggak bisa basic English gitu. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut aku sih pasti kan dari SD, SMP, SMA juga belajar kan ya bahasa Inggris gitu. Sekarang juga udah ada YouTube. Ada YouTube, Iya, ada jadi bisa belajar les bahasa sendiri. Inggris juga di mana-mana sekarang. Jadi kalau emang udah diniatin mau ke pariwisata atau ke perhotelan, mendingan kalian juga udah prepare gitu karena udah Iya. tahu nih dari sekarang kalau misalkan Bahasa bahasa Inggris Inggris itu penting. penting banget. Kayaknya nggak cuma di pariwisata sama perhotelan, ada di mana kemanapun atau apapun gitu. Itu juga bahasa Inggris itu paling penting kan ya. Iya, interview aja sekarang pakai banyak kan bahasa Inggris. Iya, Oh iya, gitu. betul banget. Ini untuk yang mau keluar negeri. Jadi tuh di kampus kita ada program di mana kalau untuk pengen bekerja atau training di luar negeri itu tuh harus Interview wawancara bahasa Inggris. dengan bahasa Inggris. Iya, dan itu betul. Interview bahasa Inggris, dan itu bahasa Inggris yang paling pertama dilihat. Jadi aku harap teman-teman bisa lagi mempertimbangkan kalau mau masuk pariwisata atau perhotelan dengan cara kalau teman-teman merasa tidak bisa itu nggak bisa hanya kayak ngomong aduh nggak bisa Belajar, terus. Iya, gitu, belajar. Lama-lama pasti bakal ini kok, bakal apa ya, kerja Bakal sendiri, bisa, bakal iya. bisa sendiri Kalau gitu. enggak sama ngomong di kaca, kalau enggak sama orang Betul. terdekat ngomong Itu gitu. sih aku kayak gitu ngomong di kaca Iya. ya pede aja. Iya, kayak gitu. Kalau enggak sebenarnya sih ya kalau kita ngomongnya nggak apa-apa, belum sebagus yang belum sefluent itu, dan grammarnya juga masih berantakan. Yang penting orang yang kita sampaikan ke orang itu dia ngerti gitu. Biasanya kalau kayak gitu nggak apa-apa gitu, tapi ya lebih baiknya grammarnya lebih dibagusin lagi kayak gitu sih. Bahasa Inggris emang bahasa utama sih untuk di pariwisata, tapi kalau misalkan kalian ya punya bahasa asing yang lainnya itu jadi nilai Itu plus nilai plus sendiri banget loh. sih. Kayak contohnya bahasa kayak yang kita pelajari, kita kan juga belajar bahasa Perancis, bahasa Bahasa Jepang. Jepang. Itu bener-bener nilai plus banget buat Iya, kalian. malah kalau itu kalian kayak bisa. ngegampangin kalian lebih gampang Bahasa lagi Mandarin juga, bahasa Mandarin kan ada beberapa kampus lain juga. Iya, Iya. jadi fokus Dapet bahasanya itu beda-beda. bahasa, sebenarnya. iya, fokus bahasanya beda-beda. Ada juga kampus lain yang bahasa Mandarin justru nggak ada bahasa Jepang tapi dia ada bahasa Mandarin. Dia nggak ada bahasa Prancis tapi dia ada bahasa Mandarin gitu. Tergantung kampusnya beda. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan terakhir. Aku pengen nanya nih, untuk Aca dan Sania, menurut kalian sifat atau sikap apa sih yang harus dimiliki untuk orang yang mau masuk jurusan perhotelan atau pariwisata? Harus memiliki mental yang kuat. Terus juga jangan antisosial. Iya, kita Jadi harus kayak friendly. Iya. Apalagi kita di bidang hospitality kan, terutama kita melayani tentang service Iya. atau jasa. Jadi kita nggak bisa nih ngelayanin orang dengan sepedanya nih gitu Nggak kayak punya manner atau nggak punya kayaknya manner, nggak ada Oh. attitude, Nah, udah itu minus banget. banget. Yang lebih penting lagi 3S, senyum, sapa, salam. Apa pesannya dari Sania sama Aca untuk teman-teman yang baru mau masuk jurusan perhotelan? Apa nih pesannya? Apa ya pesannya? Pesannya jangan takut. Kalau yang pertama sih emang itu yang kalian mau gitu. Jadi kalau sebelum kalian masuk satu jurusan gitu, jangan sampai menyesal kalau udah, kan banyak banget tuh anak-anak UPW atau anak perhotelan yang nyesel nggak tahu pelajarannya ternyata kayak gini, nggak tahu ternyata ya kan, nggak tahu ternyata kalau harus training dan trainingnya kayak gini gitu. Banyak banget kan anak-anak yang kaget. Iya, Ya kaget. kaget. Kok trainingnya kayak gini sih? Kok matkulnya kayak gini sih tuh? Itu terus dari itu kalian nyesal pas udah semester 4 atau semester 5. Itu bener-bener buang-buang uang sih. Jadi sebelum kalian mau masuk perhotelan atau UPW Harus dipertimbangkan dulu. harus dipertimbangkan dulu. Terus dari itu kalian juga harus tahu gitu jurusan yang kalian ambil itu apapun sih. Ini nggak cuma buat perhotelan atau UPW. Jadi kalian harus tahu dulu jurusan yang kalian ambil tuh kayak gimana sih, kayak seperti apa sih gitu. Terus juga trainingnya kayak gimana sih, atau KKN-nya, kalau jurusan lain ada KKN, Iya, ada iya. KKN nanti kayak gimana sih gitu. Jadi kalian harus banyak mempertimbangkan dulu sebelum kalian terjun di salah satu jurusan gitu. Ini untuk pariwisata ya. Kalau pariwisata apalagi yang mikirnya cuma jalan-jalan doang, Itu cuma salah banget. senang-senang Enggak. doang. Itu Enggak. di balik itu jujur enggak seperti itu. Gak cuma itu beda guys. perhotelan juga gitu. Mungkin orang mikirnya kayak kitchen gampang, Kitchen masuk front doang office gitu. gampang gitu, housekeeping gampang, mungkin mikirnya UPW kayak gitu. jalan-jalan doang kerjanya. Enggak guys.
Nggak kayak gitu. Nanti kalau kalian udah training itu bakalan tahu dunia perhotelan tuh seperti apa yang sesungguhnya. Oke guys, jadi sekian aja video dari aku, Sania dan juga Aca. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Maaf banget kalau pertanyaannya masih ada yang belum terjawab. Mungkin teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau Sania sama Aca baca, bisa dibantu jawab. Baru kali ini banget aku kesempatan untuk collab sama teman aku yang dari hotel, karena kita jujur selama pandemi ini nggak pernah ketemu. Baru ketemu lagi ini dan kita langsung buat video. Bukan cuma karena pandemi, karena training juga, karena training sibuk kuliah juga. training 6 bulan nggak ketemu, ternyata gak cuma 6 bulan nggak ketemunya, malah Keterusan jauh lebih dari setahun. karena pandemi. Betul ya, banget. setahun. Oke, jadi segitu aja videonya. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya. Jangan lupa di like, komen di bawah, sama subscribe. Bye.